Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, penuh kebahagiaan, dan lebih daripada itu, kita semua selalu ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, bersuka cita untuk kesempatan yang indah ini yang telah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru, hari yang baru, bahkan di dalam kesempatan yang ini Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing, Engkau memberikan ruang dan waktu bahkan kesempatan bagi kami untuk terlebih dahulu ada dalam satu persekutuan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan juga belajar lewat firman Tuhan. Oleh karena itu, Engkau kiranya taruhkan hikmat Roh Kudus kepada kami semua, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Bahkan firman-Mu itu boleh menjadi suluh dan pelita bagi kami, dalam kami menjalani akan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus bersabdalah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-12. Sekali lagi mari kita membaca dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-12. Dan beginilah firman Tuhan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema perenungan kita di saat ini yaitu restorasi spiritualitas. Pasti kita semua bertanya-tanya apa itu restorasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa restorasi adalah pengembalian atau pemulihan dalam atau pada keadaan semula. Nah, firman Tuhan yang kita baca di saat ini menekankan tentang dampak dari pemulihan atau pengembalian hubungan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah kepada umatnya. Yakni umat Tuhan akan menata lagi kota yang sudah hancur. Dan mereka akan membangun kembali reruntuhan, baik itu rumah pribadi, tembok, dan bait Allah. Sehingga keadaan akan kembali menjadi normal dan baik seperti sedia kala. Kalau ada gambaran-gambaran yang memberikan, yang digambarkan kepada kita mengenai sebuah piring yang pecah, lalu tidak bisa disatukan lagi menjadi sesuatu yang utuh. Namun lewat hal ini memperlihatkan ketika kita ada dalam satu pemulihan di dalam Tuhan, maka semua akan kembali dengan normal. Semua akan kembali seperti sedia kala. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dampak dari pemulihan yang terjadi ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai kehidupan sosial, kemasyarakatan saja, melainkan juga mengenai kehidupan kerohanian dari umatnya. Yakni mereka kembali menyembah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa.
Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa restorasi adalah mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula dan spiritualitas yang holistik secara keseluruhan kehidupan. Itu semua bisa terlaksana karena kasih dan kemurahan Tuhan. Adanya restorasi, adanya pemulihan, pengembalian pada keadaan semula yang terjadi seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca, itu semua hanya berkat kemurahan Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan tangan Tuhan. Itulah yang harus saudara-saudara ingat di dalam kehidupan kita. Kalau ada kata orang kita tidak bisa memulihkan keadaan kita secara pribadi, menurut akal pemikiran manusia, tetapi di dalam Tuhan kita mampu menyembuhkan luka apapun itu yang ada di dalam hati kita. Sekalipun itu telah menjadi sesuatu akar pahit, tetapi ketika kita meminta pemulihan dari Tuhan, maka itu akan sembuh secara total. Akan ada kasih dan damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, saudara-saudaraku, berbicara mengenai restorasi spiritualitas, jelas tidak dapat dipisahkan dari hubungan intim. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita tidak membangun suatu keakraban dan hubungan yang intim atau hubungan yang dekat dengan seseorang, maka kita tidak dapat mengenali orang tersebut. Dan sama hal juga dengan Tuhan. Ketika kita tidak mau membangun hubungan yang intim, membangun hubungan yang penuh dengan kedekatan dengan Tuhan, maka kita tidak akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita nikmati berkat kehidupan, nafas kehidupan, materi apapun yang kita terima, apapun yang kita nikmati di saat ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Tetapi ketika kita membangun satu hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, kita selalu bersyukur dan merasakan akan kasih dan kemurahan Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku, namun tidak dapat kita pungkiri, banyak yang hanya memandang atau menyandang nama atau gelar, tetapi kehidupannya tidak membangun, baik dirinya sendiri maupun sekitarnya. Sehingga terjadi berbagai kesenjangan-kesenjangan sosial yang pada akhirnya melulu lantakan sendi-sendi kehidupan, bahkan kepercayaan seperti yang dialami oleh umat Israel. Ketika pemimpin-pemimpin yang cenderung mengejar keuntungan bagi dirinya dan mencari perlindungan dari ilah-ilah lain yang membawa umat dalam penyembahan berhala. Oleh karena itu saudara-saudaraku, sebagai satu kehidupan keluarga Kristen, jemaat Kristen, umat, kita diajarkan untuk menjadi pengikut Tuhan yang dapat diteladani. Hidup berlandaskan dengan kebenaran Tuhan dalam firman Tuhan. Membuka jalan kedamaian dan sukacita bagi siapapun, tidak terkecuali. Membangun bukan berarti merusak. Memperbaiki bukan berarti melukai. Membetulkan bukan menghancurkan. Serta saling menopang dan menguatkan satu sama lain. Itulah yang menjadi hal penting dalam pemulihan, dalam pengembalian pada keadaan semula. Ketika umat yang ada di sini ingin membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad hancur, maka mereka secara kemanusiaan mereka tidak mampu lagi untuk memperbaikinya, tidak mampu lagi untuk membangun kembali. Tetapi ketika Tuhan Allah beserta dengan semuanya itu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Begitupun dengan kehidupan saya dan saudara-saudara. Mungkin kadangkala kita merasa bahwa kehidupan kita jauh dari kebenaran, jauh dari hidup yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Kita manusia yang hina, penuh masa lalu yang kelam, penuh kehidupan yang sangat banyak keberdosaan. Tetapi Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita semua berharga di hadapan Tuhan. Kita
layak seperti emas dan permata di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan menyatakan diri di tengah-tengah kehidupan kita secara spiritualitas, maka marilah kita menerima Dia. Dan marilah saudara-saudaraku, kita mencari pemulihan di dalam Tuhan. Cari pemulihan, kesembuhan hanya di dalam Tuhan. Bukan mencari keuntungan di hal-hal yang lain. Atau bukan mencari ilah-ilah lain untuk mendapatkan kesembuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu dan sanggup untuk memberikan kesembuhan secara total di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, ruang dan waktu yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami untuk belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kembali lagi bagi kami, di mana kami ketika kami ingin memperbaiki segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika bagi kami di hadapan manusia tidak lagi menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk diperbaiki, untuk diperbaharui. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Tuhan mampu memperbaiki kehidupan kita di masa lalu yang begitu kelam. Menjadikan kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh masa depan yang indah dan cerah. Karena Tuhan mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh karena itu mari kita terus hidup berpengharapan di dalam kasih Tuhan. Hidup terus bersama-sama dengan Tuhan Allah. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Maka ketika kita membawa kehidupan kita di bawah tangan kasih Tuhan Allah, maka kita akan menikmati berkat-berkat melimpah dari Tuhan Allah. Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini. Apapun itu Tuhan sertai kami. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami kehendaki, yaitu hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Melainkan hal-hal yang baik, bahkan berkat-berkat melimpah boleh kami nikmati dan kami rasakan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan dan penghidupan kami dari hari ini esok sampai selama-lamanya, kami yang menserahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Dan tentunya harapan yang besar kita semua boleh ada selalu dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Dan terus semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan tentunya di saat ini memasuki minggu-minggu sengsara. Marilah kita memaknai akan minggu-minggu sengsara ini, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita meninggalkan kehidupan-kehidupan yang lama dan mau memperbaiki kehidupan kita menjadi satu sosok pribadi yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya jika video-video yang ditayangkan di dalam YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk di-like, di-komen, bahkan di-share. Dan terlebih daripada itu jangan lupa untuk juga di-subscribe YouTube channel ini, sehingga kami semua semakin semangat untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan, dan lewat channel ini semakin banyak yang terberkati. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.